Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Randy Mulyawan dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Majalengka. Di sini aku akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi selamat untuk menyaksikan. Nah, sejarah akuntansi. Pertama adalah sejarah akuntansi dunia. Sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma. Masing-masing peradaban tersebut telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun metodenya yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, dimulai pada tahun 1642, ketika itu prinsip akuntansi mulai diterapkan. Sistem akuntansi pertama di Indonesia adalah pembukuan Avian Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa yang dihapus pada tahun 1870. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data keuangan dan informasi lainnya, termasuk transaksi bisnis pembayaran dan arus kas. Nah, manfaat akuntansi terdiri dari 7 macam. Pertama adalah sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan koordinasi, pengawasan, serta pengendalian. 2. Sarana perencanaan dan menetapkan aktivitas perusahaan. 3. Dasar untuk menghitung pajak. 4. Untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. 5. Menyediakan informasi keuangan bagi investor. 6. Menjadi bahan pertimbangan bagi rekan bisnis. 7. Merupakan alat pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Pertama, relevan. Nah, fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan data kuantitatif yang mana bisa digunakan sebagai pengambil keputusan perusahaan. Karena fungsi yang sangat vital tersebut, maka data yang disajikan itu harus dijaga supaya memiliki kualitas yang tinggi. Nah, laporan keuangan yang dibuat dalam akuntansi ini cukup banyak, yaitu neraca atau laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan juga catatan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas harus relevan. Perusahaan harus mengetahui relevansi suatu informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah daya uji. Karakteristik kualitas informasi akuntansi selanjutnya adalah daya uji. Pengukuran tidak akan bisa terlepas sepenuhnya dari pertimbangan dan juga pendapat yang efektif. Keterlibatan manusia dalam proses pengukuran dan juga penyajian informasi ini sehingga proses tidak hanya berlandaskan realita objektif semata untuk bisa meningkatkan manfaat dari laporan keuangan tersebut. Tentu informasi harus diuji kebenarannya, kemudian diukur secara independen. Nah, 3. Bisa dimengerti. Karakteristik kualitas informasi akuntansi yang harus Anda ketahui selanjutnya adalah bisa dimengerti. Informasi tersebut harus dinyatakan menggunakan bentuk maupun istilah yang bisa dimengerti oleh semua orang. Percuma saja membuat informasi akuntansi yang mana hanya Anda pahami sendiri gitu. Keempat adalah tepat waktu. Informasi yang diberikan ini harus disampaikan sedini mungkin. Tujuannya untuk bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan ini diberikan secara tertunda-tunda atau tidak tepat waktu, tentu pengambilan keputusan tersebut juga akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah 5. Netral. Informasi keuangan yang dibuat ini harus sangatlah netral, diarahkan pada kebutuhan umum si pemakai dan juga tidak bergantung dengan kebutuhan maupun keinginan dari pihak tertentu. Informasi harus netral dan tidak boleh menyajikan informasi yang menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi, terdiri dari 5 macam, yakni adalah prinsip biaya historis, historical cost principle, prinsip pengakuan pendapat, revenue recognition principle, prinsip mempertemukan, matching principle, prinsip konsistensi, consistency principle, prinsip pengungkapan penuh, lengkap, full, disclosure principle.
Nah, ada bidang akuntansi di sini, ada 5 bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, menyajikan data transaksi keuangan pada satu periode akuntansi. 2, akuntansi biaya, menyajikan laporan keuangan yang digunakan manajer produksi. Nah, ketiga, akuntansi pemeriksaan, melakukan audit laporan keuangan pada suatu periode akuntansi. 4, akuntansi manajemen, menyajikan laporan biaya produksi dan penjualan produksi. 5, akuntansi anggaran, menyusun rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Nah, pemakai pihak intern ekstern akuntansi. Nah, internal ini pemakai informasi akuntansi yang berada di dalam perusahaan seperti pimpinan manajer perusahaan. Jadi di sini adalah pemakainya yakni pihak internal, pihak dalam perusahaan, yakni pimpinan manajer perusahaan. Nah, berbeda dengan eksternal, pihak luar perusahaan seperti karyawan, investor, dan kreditur. Akun dalam akuntansi. Di sini ada 5 akun. Nah, yang pertama adalah H, harta, U, utang, M, modal, P, pendapatan, B, beban. Teman-teman semua bisa mengingatnya dalam 5 ruas jari. Untuk jari jempol contohnya, kita ambil harta. Untuk jari tunjuk, kita ambilnya adalah utang. Untuk jari tengah, kita ambilnya adalah modal. Untuk jari kelingking, kita panggilnya adalah pendapat. Untuk jari manis kita panggilnya adalah beban. Nah, di dalam harta atau aset kita terdiri dari cash, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, peralatan, kendaraan, dan gedung. Nah, selanjutnya yakni adalah hutang, terdiri dari hutang usaha jangka pendek kurang dari 1 tahun, hutang bank yang berjangka panjang. Selanjutnya adalah modal. Nah, modal ini yakni adalah pengambilan atas modal perusahaan dari pemilik perusahaan tersendiri. Nah, pendapatan jasa. Ini pendapatan ya, dari pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, hibah. Dan yang terakhir adalah beban. Nah, beban ini expense terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah yang dari dijelaskan semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk seluruh teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada beberapa informasi yang salah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.